Ngopi Time, ngobrol virtual bareng Auto Family. Perkenalkan, saya Rian Ibram. Kali ini menemani Auto Family semua untuk Ngopi 2000 ngobrol virtual bareng Auto Family. Terima kasih banyak untuk Auto Family yang sudah bergabung dari seluruh Indonesia. Ini merupakan sebuah event virtual seperti yang Anda saksikan. Saya hadir di sini, ada di sana, walaupun virtual, tapi saya berharap semoga rasanya tetap aktual. Dan Ngopi 2000 ini diselenggarakan oleh Auto 2000 untuk membuat Anda, Auto Family, semakin dekat lagi dengan Auto 2000 ya. Dan selain para Auto Family, selain Anda juga bisa bernegosiasi dengan wiraniaga kami yang sangat luar biasa, siap membantu apapun kebutuhan Anda bagi Anda yang ingin mendapatkan kendaraan Toyota impian Anda, idaman Anda. Tapi kali ini juga tidak biasa, karena kita juga akan bareng-bareng, kurang lebih selama 1 jam ke depan, kita akan ngobrol-ngobrol. Ini adalah sesi talk show. Talk show-nya santai aja, ringan ya, dengan topik yang sangat menarik dan juga relate pastinya, berhubungan dengan masa pandemi seperti sekarang, supaya kita sama-sama bangkit dan juga semangat dari keterpurukan ya. Dan ini sangat menarik sekali untuk disimak. Kali ini Ngopi 2000, ngobrol virtual bareng Auto Family, hadir temanya adalah tetap cuan saat pandemi bersama Miss Mary Riana. Siapa yang tidak mengenal Miss Mary Riana? Perjuangannya sangat luar biasa sekali ya. Sampai pernah mendapatkan pendapatan $1 juta saat usia 26 tahun. Sekarang usianya berapa? Nanti kita tanyakan, tapi saya yakin sudah lebih dari $1 juta pendapatannya. Pasti di atas $100 juta pendapatannya ya. Oke, dan yang pasti bagaimana caranya untuk mendapatkan cuan di masa pandemi seperti sekarang, nanti kita akan tanya-tanya dengan Mary Riana. Dan tidak seperti biasanya, untuk Ngopi 2000 kali ini diadakan secara online, dari rumah masing-masing, saya di rumah saya, Miss Mary Riana juga di rumahnya, termasuk juga barangkali Anda, ya ada yang menyaksikan di rumah, ada juga yang datang ke cabang-cabang dari Auto 2000, yang pasti kita tetap taat dengan anjuran pemerintah selama diberlakukannya PPKM darurat ya. Baik, untuk Auto Family, untuk talk show kita kali ini sangat spesial, karena ini memang tidak asing lagi, terkenal dengan kata-kata motivasinya. Nanti kalau butuh kata-kata motivasi, kita akan challenge beliau juga, Miss Mary Riana, untuk bikin kata-kata motivasi buat kita semua di sini ya. Kalau dari saya kurang pas. Kalau saya punya kata-kata motivasi, paling adalah apapun pekerjaannya akan ringan jika tidak dikerjakan. Itu motivasi saya. Nanti kita dengar dari Miss Mary Riana ya. Oke, kita akan langsung bertemu dengan sosok yang sangat inspiratif, motivator, dan juga seorang pengusaha sukses. Dan dia adalah seorang istri dan juga ibu dari anak-anaknya. Kita akan langsung panggil. Please welcome the one and only Miss Mary Riana. Hello. Wow. Hai Rian. Hai juga Auto Family. How are you, Miss Mary Riana? Great. Semangat. Optimis. Ya kan? Harus tetap berenergi. Ya kan? Yes. Mau welcome hari. Tetap semangat. Welcome hari ya. So, Miss Mary Riana, sebelum kita ngobrol-ngobrol lagi, kamu tuh di Jakarta tinggalnya di mana sih? Oh, saya di Jakarta Barat. Rian di mana, Rian? Saya di Jakarta Selatan. Siapa tahu Auto Family ada yang di Jakarta Barat. Pernah ketemu sama Miss Mary Riana, barangkali tetangganya. Nanti kalau ketemu lagi, sapa aja langsung. Nggak masalah ya? Oh, pasti. Sekarang juga udah bisa nyapa nih. Hai. Oke, so Miss Mary Riana, ini di masa pandemi seperti sekarang, aku berharap, pastinya Miss Mary Riana beserta keluarga selalu diberikan kesehatan. Amin. Amin ya. Amin. Kesibukannya, coba kita mau tahu nih, seorang motivator sukses, seorang pengusaha, apakah kesehariannya sama seperti kami yang orang-orang biasa ini? Coba, so please, dari pagi bangun tidur sampai malam, 1 hari ngapain aja? In detail, kita pengen tahu, Mary Riana itu kesibukannya dari pagi buka mata sampai menutup mata, ngapain aja? Wow, kalau sekarang ya di tengah pandemi seperti ini ya pasti lebih banyak screen time-nya, lebih banyak meeting, dan apalagi kan semua aktivitas mengerjakan planning meeting juga semuanya lewat online. Jadi mayoritas waktu saya of course pada saat ini ya lebih banyak di depan gadget ya gitu. Tapi ya, tapi selain itu, of course tentu saja saya yakin kita juga harus bisa punya waktu juga, dan karena sekarang semuanya juga aktivitas dilakukan di rumah, ya at least ini juga suatu hal yang kita syukuri ya, tetap bisa beraktivitas, tapi juga masih bisa ngelihat suami, masih bisa ngelihat anak gitu kan, masih bisa ke dapur juga sendiri. Jadi untuk bisa sibuk
di hari ini itu satu hal yang pastinya kita harus bisa syukuri sih. Betul ya, kita juga bersyukur pastinya kalau memang masih ada aktivitas, kegiatan, sementara yang lain harus bergulat dengan kesehatannya gitu ya. Tapi Miss Mary Riana, paling banyak dalam satu hari di masa pandemi, let's say lah hari ini misalnya, atau kemarin lah yang paling gampang. Paling banyak itu waktunya ngapain aja? Virtual jadi ya? Ketemu dengan gawai, gadget, terus ngobrol, memberikan motivasi, event-event virtual gitu, atau lebih banyak dilakukan sehari-hari dengan keluarga sama putra-putri, sama siapa? Sama Mark, sama Mary, Alvernia, dan Alvian gitu misalnya. Wow, mereka apa? Sampai tahu loh anak saya. Iya, sekarang sih lebih banyak meeting dan planning ya, apalagi kan kita juga sekarang memasuki semester kedua nih, maksudnya kan satu semester sudah lewat, setengah tahun sudah lewat, nah tapi kan masih ada 6 bulan berikutnya nih, supaya kita bisa mengakhiri tahun ini dengan baik. Di situasi yang tidak baik, tetap kita pasti akan bisa mendapatkan hasil yang baik, tergantung bagaimana kita merespon. Nah, jadi di saat-saat sekarang ini sih lebih banyak itu, planning, meeting, koordinasi dengan tim, terus juga ada beberapa event-event yang sedang kita rencanakan, yang sebelumnya biasanya itu offline, cuma sekarang kan karena pandemi jadi semua harus berubah ke online. Jadi ada banyak yang dikoordinasikan, masih tetap juga syuting konten-konten inspirasi. Jadi itu sih biasanya aktivitas yang biasanya dilakukan sampai hari ini. Oke. Ngomongin soal Miss Mary Riana. Wah, ini sih nggak usah saya profiling lagi, siapa sih yang tidak mengenal Miss Mary Riana, ya kan? Meraih pendapatan $1 juta di saat usia masih 26 tahun. Kemudian 2006 merilis sebuah buku, A Gift from Friend. Ini pengalaman ketika hidup di Singapura. 2011 sebuah buku yang meledak sekali. Buku biografi ini ditulis sama Mbak Albertine Endah. Kita pasti mengenal bukunya. Bukunya adalah Mary Riana, Mimpi $1 juta, sampai akhirnya dituangkan dalam sebuah film. Correct me if I'm wrong ya, Miss Mary Riana. Di buku kamu itu ditulis bahwa seorang Mary Riana, mahasiswi dengan ekonomi pas-pasan, menjelma menjadi miliuner muda, diakui sebagai pengusaha sukses, motivator yang sangat dinamis, pengarang buku terlaris di Singapura, masa kuliah penuh keprihatinan finansial, dengan berjuang bisa meraih $1 juta saat usia masih 26 tahun. Saya mau nanya, keprihatinan finansial seperti apa yang pernah dia alami seorang Miss Mary Riana? Iya. Kalau dilihat yang sekarang sepertinya agak susah untuk membayangkan orang Indonesia di Singapura sukses, pasti pikirnya wah pasti berasal dari keluarga kaya raya gitu. Biasa asumsi orang seperti itu. Tapi justru yang terjadi sebaliknya. Jadi pada saat itu lebih tepatnya pas lagi krisis tahun 98 ya. Saya juga bukan berasal dari keluarga yang kaya raya, tapi ya karena keadaan waktu itu yang tadinya mau kuliah di Jakarta karena krismon dan juga karena kerusuhan ya akhirnya terpaksa mengungsi di Singapura gitu. Mengungsi ke Singapura pun juga bukan karena punya uang ya, tapi karena kebetulan ada bantuan dari pemerintah Singapura, jadi kepada beberapa pelajar yang cukup baik nilainya, karena dulu saya cukup rajin belajar, Mas Rian, nilai sekolah bagus. Jadi saya diterima di Singapura, kuliah di sana gitu. Nah tapi again seperti saya bilang, anak perantau akhirnya berhasil kuliah di sana juga dengan biaya utang ratusan juta, bukan dari keluarga kaya raya. Jadi of course pada saat itu ada begitu banyak keterbatasan ya. Saya harus hidup sendiri, jauh dari orang tua, ngumpet-ngumpet makan roti di toilet, ya kan, puasa nggak makan. Nah jadi itulah masa-masa saya 1-2 tahun pertama di Singapura pada saat itu. Iya. Wait. Kenapa harus ngumpet-ngumpet makan roti di toilet ya? Karena kan saya waktu itu bawa bekal ke kuliah kan, karena kan nggak punya uangnya juga terbatas. Kadang-kadang ya itu saya puasa, nggak makan, keliling kampus cari makanan gratis, dan waktu itu teknik pengiritan yang paling efektif ya bawa bekal ke kuliah. Cuma karena saya minder, saya nggak mau ngaku, dan saya juga nggak mau menunjukkan kesulitan dan kekurangan saya, ya udah akhirnya ya nggak ada yang tahu. Akhirnya ya saya cuma bisa makan bekal saya ya di tempat yang paling sepi di seluruh kampus yang nggak bakal pernah dilihat orang, ya tempat itu di toilet waktu itu. Nah jadi itu sih masa-masa awal ya bagaimana saya harus berjuang dengan hidup sendiri jauh dari siapa-siapa, dan saya juga nggak tahu harus gimana gitu pada saat itu. Dari semua yang pernah dialami Miss Mary Riana di Singapura, itu kan titik baliknya kejadian-kejadian itu. Tapi apa titik terendah yang membuat akhirnya mungkin pernah membuat seorang Miss
Mary Riana menangis dengan titik terendah itu waktu di Singapura atas semua perjuangan? Iya, iya. Titik terendah itulah yang menjadi titik balik saya, yaitu ketika saya ulang tahun ke-20. Makanya kalau orang bilang titik terendah itu sebenarnya akan menjadi fondasi gitu untuk kamu bisa berdiri dan meloncat lebih tinggi lagi, dan that's very true. Titik terendah saya pada saat itu adalah ketika saya ulang tahun ke-20. Kalau sebelumnya saya merasa bahwa hidup ini nggak adil, saya merasa saya adalah korban gitu dari kesulitan, saya merasa bahwa kenapa hidup ini harus seperti ini dan menyalahkan keadaan, ya di saat itulah saya sadar nggak ada gunanya menyalahkan keadaan, nggak ada gunanya mengasihani diri saya sendiri, ya. Dan saya bilang, pokoknya sebelum saya ulang tahun ke-30, saya harus sudah bisa punya kebebasan finansial, gitu. Saya harus sudah bisa bayar hutang, saya harus sudah bisa membagikan orang tua saya, gitu. Dan kalau suatu saat nanti saya harus kembali ke Indonesia, saya harus kembali ke Indonesia sebagai orang yang sukses, gitu. Jadi di titik terendah itulah saya mengambil tanggung jawab penuh. Hidup saya ada tanggung jawab saya, kesuksesan saya adalah tanggung jawab saya, kegagalan saya juga tanggung jawab saya. Jadi itu titik terendah akhirnya menjadi fondasi untuk saya mulai membangun tangga demi tangga dan akhirnya ya menjadi seperti yang sekarang. Tapi soal perjuangan hidup ya. Iya. Orang pasti punya tantangan yang terbesar, masing-masing pasti berbeda. Sempat putus asa nggak sih? Dari segala macam. Ya kalau masalah financial, tapi kan akhirnya bisa terbayarkanlah hutang itu. Punya 400 juta rupiah saat itu. Di saat sedang beranjak naik karir seorang Miss Mary Riana, pernah mengalami nggak? Kita nggak pernah tahu, namanya manusia. Ada aja. Kadang ya oke, aku hari ini semangat, aku hari ini happy, aku siap, aku mensyukuri semua yang ada. Tapi pernah ngerasa down sekali nggak sih? Mohon maaf, karena aku melihat seorang Miss Mary Riana ini terlalu positif. I mean, apakah ada hal negatif dalam diri seorang Miss Mary Riana nggak sih? Pernah nggak sih terasa down? Because you are perfect for me at least, ya. For me at least dengan segala macam pemikirannya. Kalau Miss Mary Riana pernah ngerasa, aduh, sebenarnya dalam hati aku tuh rapuh sekali loh. Pernah ada momen kayak gitu nggak sih? Of course, pasti dong. Ya? Saya juga manusia, gitu. Kalau saya bilang enggak, gitu itu bohong namanya. Enggak mungkin lah, gitu. Maksudnya kita semua pasti pernah mengalami masa-masa sulit. Dan kalau saya dihadapi dengan kegagalan atau masa sulit, namanya juga manusia, pasti kecewa, ya kan? Pasti menyalahkan diri sendiri awalnya, pasti sedih, pasti galau, gitu. Rapuh sudah pasti lah. Ini juga manusia ini, sama seperti Auto Family, gitu. Kita sama manusia, gitu. Nah, tapi saya selalu berpikir bahwa ya setiap sama seperti makanan itu ada masa kadaluarsanya, kesedihan itu juga pasti ada masa kadaluarsanya sendiri gitu. Jadi kita yang nentuin, saya nentuin. Jadi sama aja sih, saya juga merasakan seperti itu, tapi mungkin biasanya saya lebih cepat sadarnya gitu, lebih cepat untuk bisa ayo bisa yuk gitu kan, dan mungkin resilience ya. Iya, readjusting lagi gitu. Oke. Tapi pasti sedih juga, kecewa juga pasti, nangis juga, of course lah, namanya juga manusia. Oh ya, seorang Mary Riana. Iya dong, ya. Tapi ini satu prinsip saya, Rian. Jadi setiap perasaan itu kita nggak boleh deny. Jadi karena kalau kita deny, saya nggak sedih, saya nggak kecewa, itu malah menyakiti diri kita sendiri gitu. Jadi kayak membohongi diri kita sendiri. So it's okay to feel sad, it's okay not to feel okay, it's okay untuk sedih, it's okay untuk menangis. Tapi saya selalu bayangin itu semua akan berlalu. Jadi sama kayak kita lagi naik kereta nih. Setiap kereta kan ada gerbongnya, beda-beda ya. Jadi ada gerbong ini, ada gerbong kesedihan, abis itu ada gerbong sukacita, ada gitu gerbong semangat. Jadi ada gerbong gitu. Nah jadi kalau kereta di depan kita lagi berhenti di gerbong itu, ya sudah, nanti kan kereta akan jalan lagi, akan berpindah. Tapi kita nggak boleh masuk ke gerbong itu. Karena kalau kita masuk ke gerbong itu, keretanya jalan, kita tetap di gerbong itu dan tetap aja sedih-sedih terus gitu. Nah jadi oke untuk kita merasakan, tapi abis itu ya udah, kita lepas, kita move on. Ini kan cuma perasaan bisa berlalu. Nanti akan balik lagi, nanti akan ganti lagi. Gitu sih biasanya yang saya lakukan. Oke ya, buat Auto Family, sebelum kita ngobrol lagi, dan sesuai dengan topik kita mengenai mencari cuan di masa pandemi, tambahan cuan di masa pandemi, tapi komunikasikan juga ini adalah saat yang tepat untuk memiliki kendaraan Toyota tipe apapun ya, dengan melakukan pembelian unit di Auto 2000 terdekat. Dimanapun dengan segala macam kemudahan ini ditawarkan oleh Auto 2000 bersama Toyota Value Chain ya. Dan di antaranya seperti apa?
Pokoknya nanti kita akan saksikan. Tapi yang jelas untuk Auto Family yang ingin melakukan pembelian secara kredit, ini juga akan dibantu oleh Toyota Astra Finance dan juga Astra Credit Companies. Untuk asuransi bisa dibantu oleh asuransi Astra. Dan untuk Anda sekali lagi Auto Family yang nggak mau ribet dan pengennya sih praktis-praktis aja pastinya dong. 2021 masa ribet-ribet banget. Auto 2000 memberikan kemudahan yang sangat luar biasa. Beli mobil di Auto 2000 ini sudah bisa online ya, pakai DigiRoom namanya. Dan showroom Auto 2000 di genggaman Anda. Bagaimana caranya? Auto Family, kita saksikan dulu yang satu ini. Mau tahu sampai di mana proses pembelian Toyota barumu di Auto 2000? Download aplikasi Auto 2000. Rasakan kemudahan tracking Toyota barumu. Auto 2000 di Jerum aja. Auto Family, kita kembali lagi di Ngopi 2000 ngobrol virtual bareng Auto Family ya. Seperti yang sudah kita saksikan bersama-sama, banyak sekali kemudahan yang diberikan untuk Anda Auto Family dari Auto 2000. Nah, kembali lagi nih kita ngobrol-ngobrol lagi barengan dengan Miss Mary Riana. Saat ini seperti yang kita ketahui bersama-sama, kita sedang berada di masa pandemi, di masa yang tidak baik-baik saja. Tentunya hampir seluruh keseharian kita menjadi berubah ya. Sebagian besar kehidupan kita menjadi di rumah karena memang jadi satu campaign juga untuk di rumah aja, bekerja dari rumah, ibadah dari rumah dan lain sebagainya. Termasuk juga untuk anak-anak yang sekolah masih daring, masih dari rumah. Dan perubahan pasti semua lini merasakannya, termasuk juga Miss Mary Riana, termasuk juga Miss Mary Riana yang pasti merasakan perubahan yang signifikan sekali. Kalau untuk Miss Mary Riana, perubahan keseharian yang paling signifikan sekali dan jadi tantangan tersendiri untuk Miss Mary Riana. Apa? Kemudian gimana akhirnya Miss Mary bisa mampu beradaptasi dengan kebiasaan baru di masa pandemi? Awal-awalnya tuh gimana sih? Iya, saya yakin yang menghadapi dan merasakan perubahan ini bukan hanya saya aja ya, Rian, tapi semua Auto Family juga pasti merasakan. Dan yaitu kita nggak akan bisa menghentikan perubahan. Zaman aja berubah gitu. Kalau kita nggak berubah ya berarti kita ketinggalan zaman dong, ya kan? Gitu. Nah, jadi kalau buat saya pribadi yang paling sulit itu awalnya adalah ya beradaptasi dengan teknologi. Karena sebenarnya sebelum pandemi ini terus terang semua bisnis saya, semua rutinitas saya itu saya lebih konvensional. Jadi kalau meeting ya udah langsung ketemu gitu. Nggak pernah yang namanya Skype aja saya nggak punya account Skype, nggak dipakai gitu account Skype. Untuk Miss Mary, gimana sih? Coba tolong spill the tea, kasih tahu sama kita semua. Rahasianya tuh untuk bisa mempertahankan positif mindset itu apa di tengah keadaan seperti sekarang, di masa pandemi. Apa caranya supaya positif terus gitu pikirannya? Iya, positif pikirannya ya, tapi tes antigen dan PCR negatif. Jangan. Iya. Oke, sebenarnya prinsipnya sih sama ya menurut saya. Sama seperti kita sangat-sangat menjaga kesehatan, kita pakai filter, kita pakai masker gitu kan, kita cuci tangan, semprot-semprot gitu. Sebenarnya pikiran kita pun juga harus dijaga. Sometimes kadang-kadang ya kita nggak memfilter itu dengan baik. Nah, saya percaya bahwa seperti apa Anda 5 tahun mendatang gitu sangat dipengaruhi dengan siapa Anda bergaul, apa yang Anda tonton, apa yang Anda baca, apa yang Anda dengar, itu penting banget karena itu sangat mempengaruhi gitu. Nah, jadi untuk kita hari ini tetap bisa berpikir optimis gitu ya. Berarti kan kita harus juga memfilter apa yang masuk ke dalam pikiran kita kan. Nah, kalau zaman sekarang salah satu cara untuk menjaga imun adalah dengan social distancing. Bener ya? Social distancing. Oke. Tapi menurut saya untuk bisa mempertahankan positive mindset, sometimes kita juga harus social media distancing. Aku sangat setuju sekali. Iya. Aku sangat setuju sekali. Oke, go ahead. Jelaskan lagi. Iya, karena kan kita ya kitanya nggak kemana-mana, tapi pikiran kita tuh kemana-mana gitu. Kita browsing sosial media dan itu seringkali kalau kitanya nggak kuat, itu bisa meracuni pikiran kita loh. Dan apalagi kita selalu menyisipi gitu kan. Jadi nggak ada batasannya. Jadi menurut saya penting untuk kita juga punya filter. Coba kita lakukan social media distancing gitu kalau perlu. Kalau memang itu sudah too much dan membuat kamu jadi khawatir, resah, ya udah stop.
jangan dibaca, apalagi jangan di forward gitu, jangan memberikan ketakutan gitu. Walaupun kesannya kayak saya kan memberikan informasi. Tapi gimana caranya? Ini ngomongin soal produktivitas ya, karena mau tidak mau, suka tidak suka ya, hidup harus terus berjalan. Memang sedang di masa pandemi, tapi tetap kita harus mencari nafkah untuk keluarga. Kita pun juga memang tidak boleh berhenti untuk berusaha. Termasuk juga berbicara mengenai mereka, para pekerja profesional, auto family misalnya. Tapi kan juga di masa pandemi tantangan tersendiri untuk tetap produktif. Gitu ya. Ketika pandemi dengan segala macam tantangan yang ada, apa yang bisa dikasih masukan untuk kita semua? Iya, kalau buat saya yang paling penting yang saya selalu pertahankan itulah rutinitas. You have to keep the routine gitu. Jadi jangan sampai kita hilang ritmenya. Ya kan, kalau tadi saya bilang di awal bahwa kadang-kadang awalnya kita sudah sebelum pandemi kita punya ritme nih, ya kan, kita bangun pagi, kita siap-siap, kita ke kantor, aktivitas, pulang dan seterusnya ada ritme. Dan ketika ada new normal, semua jadi porak-poranda gitu. Jadi kebalik-balik waktu tidurnya, kebalik-balik lifestyle-nya gitu kan, kebiasaannya. Nah, jadi menurut saya penting untuk kita menyusun ulang kembali kebiasaannya dan mulai have that kind of rutinitas. Gitu. Dan apapun itu menurut saya kita harus tetap terus bergerak ya, walaupun saya tahu nggak mudah ya sekarang karena ada banyak orang juga yang mungkin kehilangan pekerjaannya gitu atau mungkin jadi berkurang gitu kan. Tapi saya selalu ingat dan saya ingin mengingatkan kepada semua bahwa sebenarnya musuh terbesar kita itu bukan virus COVID-19, tapi musuh terbesar kita itu adalah keputusasaan. Keputusasaan itulah yang jadi musuh kita gitu. Jadi bukan virusnya ya. Nah, jadi asalkan kita nggak putus asa, kita tetap yuk kita lakukan sesuatu yuk, produktif yuk. Oke, mau lakukan apa nih sekarang gitu. Walaupun terbatas, saya tahu pasti ada keterbatasan, tapi yuk cari cara gitu. At least ada rutinitasnya. Kalau misalnya biasanya mungkin Anda bekerja berapa 8-9 jam per hari. Walaupun sekarang di rumah aja coba 9 jam ini coba deh produktif. Oke, buat to-do list gitu. Setidaknya satu hari itu begitu bangun pagi, ini kebiasaan saya juga ya, buat 3 to-do list yang mau kamu selesaikan hari itu. Apa? Nggak perlu banyak-banyak dulu, mulai dari yang singkat dulu, 3 gitu, hal kecil. Nah, tapi usahakan terbaik itu selesai. Jadi begitu Anda selesai menyelesaikan hari, Anda juga ngerasa kayak, wah hari ini berhasil nih, ya udah besok coba lagi yuk, gitu. Besok coba lagi yuk, gitu. Jadi lakukan rutinitas itu sih, satu hari satu gitu. Jadi at least itu buat saya ya, kalau kita tetap ada ritmenya, ya at least itu membuat kita tetap berjalan gitu. Oke, rutinitas berarti itu penting sekali ya, rutinitas itu ya untuk kita tetap produktif apalagi di masa pandemi seperti ini. Jadi cara simpelnya tulis 3 lah ya, misi hari ini gitu, kurang lebih seperti itu ya. Misi hari ini apa pagi hari, kemudian nanti setelah menutup hari lihat kembali mission accomplished, apakah misi kita selesai? Kalau selesai berarti disyukuri, kalau tidak menjadi bahan evaluasi diri. Betul. Oke. Tapi rasanya ketika rutinitas sudah kita jalani, itu kan apa yang bisa kita lakukan dari diri kita sendiri ya. Itu yang memang bisa kita kontrol. Tapi kan banyak juga hal yang tidak bisa kita kontrol. Dan terkadang kita lebih stres dengan apa yang tidak bisa kita kontrol. Misalnya dengan teman kerja, rekan kerja, ya kan? Ataupun permasalahan kerja yang ada yang bukan datang dari diri kita, dari klien, dari bos, segala macam yang berhubungan dengan dunia kerja. Mungkin tips bisa Miss Mary Riana kasih untuk kita semua untuk working setting yang lebih efektif di masa pandemi seperti sekarang, dari penempatan media kerja, komunikasi dengan rekan kerja yang tidak bisa kita kontrol perasaan isi hatinya, kemudian juga manajemen waktu. Ini juga penting sekali karena auto family di masa pandemi seperti sekarang, yakinlah pekerjaan malah tambah banyak di rumah. Jadi manajemen waktunya seperti apa, sekaligus juga tips supaya auto family bisa tetap cuan saat masa pandemi. Oke. Wah banyak ya, pertanyaan berondongan nih pertanyaan. Banyak banget. To-do listnya banyak. Oke, coba saya jawab satu-satu. Jadi kayak tadi pertama berarti setting ya. Oke, itu penting banget. Saya suka ketika Rian menyebutkan tentang setting workplace, karena menurut saya walaupun ini di rumah, tapi kita tetap harus menyediakan fasilitas kerja yang kondusif gitu. Jadi beberapa hal of course harus disiapkan. Jadi pertama of course tentu saja siapkan laptop, ya kan,
laptop atau pakai desktop nih. Terus kedua, udah ada kuotanya belum nih gitu kan? Internetnya mencukupi nggak? Karena kalau nggak, ini juga bisa menjadi gangguan yang akhirnya hal singkat sedikit aja bisa mengganggu produktivitas kan, ya kan? Jadi pastikan laptopnya beres, kuota juga beres, semua dokumen-dokumen yang harus dikerjakan itu juga selalu tertata gitu. Nah, dan yang paling penting menurut saya, kalau bisa itu sediakan ruang khusus untuk tempat kerja Anda gitu. Nah, ruang khusus gitu. Kalaupun nggak ada ruang khusus, setidaknya meja khusus. Jadi itu menjadi bagian dari rutinitas Anda gitu. Jadi jangan, saya tahu mungkin tergoda, kan di rumah nih di atas tempat tidur juga boleh gitu kan, di sofa sambil depan nonton TV juga boleh gitu kan, pindah-pindah juga boleh suka-suka, kadang-kadang di dapur, kadang-kadang di ruang tamu, memang boleh. Tapi again penting untuk kita selalu punya sesuatu yang fix, harus ada rutinitas, tempat pun juga harus tempat yang sama, dibuat, ditata gitu. Nggak harus ruangan ya, kalau ada ruangan bagus, tapi kalau nggak setidaknya tempat gitu, meja. Nah, dan yang penting juga ini harus dikomunikasikan ke orang-orang rumah, sehingga ini kan ada banyak ya, ada anak-anak juga, ada suami, ada istri gitu. Jadi mereka tahu ini loh ruang kerja kita, ini loh tempat saya akan produktif selama mungkin 8 jam mendatang gitu. Jadi ya karena mereka tahu, jadi mereka juga tahu kapan kamu harus bekerja, jadi juga mereka akan memberikan ruang itu gitu, dan nggak mengganggu gitu kan. Jadi mereka juga benar-benar tahu. Nah, jadi itu penting. Nah, terus kedua menurut saya bukan hanya fasilitas ya, tapi kita pun juga harus bangun tidur, mandi, pakai baju yang bagus, seakan-akan kayak lagi mau ke kantor. Nah, itu penting. Wait, sebentar. Tapi kan di masa pandemi banyak banget yang berpikir work from home, tidak harus dandan, cukup matiin kamera laptop kalau virtual meeting. Ternyata itu berpengaruh itu ya, kalau kita mandi, dandan, layaknya mau pergi ke kantor, emang berbeda ya perasaan dan juga semangatnya? Beda dong. Itu kan menunjukkan kita siap gitu. Again, kayak tadi saya bilang, yang harus kita pertahankan di saat ini adalah rutinitasnya, ritmenya jangan sampai beda, jangan sampai kayak di rumah aja udahlah, nggak usah, awalnya sih nggak usah make up gitu kan, terus habis itu nggak usah dandan, lama-lama nggak usah mandi gitu, lama-lama jadi menurun gitu kualitas standarnya. Sedangkan menurut saya is very important, when you look good, you feel good. Ya kan, and when you feel good, you look good as well gitu. Jadi itu efek ya. Jadi kadang kita mandi, kita siap-siap itu ya untuk menunjukkan bahwa oke, sekarang saya siap nih untuk produktif gitu. Jadi itu mengirimkan signal yang benar juga gitu ke otak kita ya. Dan lebih baik juga sih menurut saya kan secara fisik ya. Jadi itu penting ya. Itu menurut saya itu sangat membedakan sih untuk menunjukkan readiness ya gitu. Nah, lalu kau tadi berbicara tentang apa tadi? Manajemen waktu ya? Manajemen waktu. So, kan kita di rumah aja, ya kita berpikir, kita bisa jauh lebih santai, kita jauh dari bos. Tapi ternyata, apalagi untuk para pekerja kantoran, mendapatkan banyak sekali ternyata limpahan pekerjaan yang tidak putus-putusnya, entah dari bos, entah dari klien. Karena ada penelitian juga, Miss Mary Riana, yang menyatakan bahwa ketika kita work from home, yang kita pikir bahwa pekerjaan akan lebih sedikit, tapi justru waktu kerja menjadi jauh lebih panjang, menjadi jauh lebih lama. Iya, betul, setuju. Itu dirasakan semua orang ya, termasuk juga saya. Bahkan seringkali banyak orang yang bilang, iya nih Miss Mary, kayaknya zaman sekarang nih kerjaannya makin banyak gitu kan, udah gitu pendapatannya lebih dikit lagi. Zaman dulu kayak kerja nggak sebanyak ini, income-nya lebih banyak gitu kan. Sekarang udah kerja lebih capek, pendapatannya lebih dikit ya. Gitu, keluhan banyak orang seperti itu ya. Oke, nah tapi menurut saya, again itu bukan alasan. Pertama-tama kita harus syukuri ya, ketika kita masih punya pekerjaan dan kita masih punya kesibukan, itu harus kita syukuri. Jadi mindset kita juga harus benar. Oke, nah tapi kita juga harus bisa pinter-pinter nih mengatur produktivitas kita. Nah, seringkali karena kita sekarang semuanya di screen, di layar nih, ya kan? Kerja di layar, meeting di layar gitu, browsing juga di layar. Nah, jadi sebenarnya banyak waktu yang terbuang karena distraction. Jadi sebenarnya duduknya 8 jam, tapi sebenarnya seberapa produktif Anda mengerjakan itu. Yang tadinya pekerjaan yang harusnya 1 jam kelar gitu kan, tapi karena tiba-tiba ada muncul, ada promo apalah dan seterusnya, akhirnya jadi terdistract gitu. Nah, jadi saran saya nih, seringkali kalau benar-benar serius mau produktif, dan ketika mengerjakan, kalau mengerjakan tugas,
matiin tuh semua wifi signalnya supaya benar-benar kerjain. Jadi nggak ada ting-tong semua masuk gitu. Kalau meeting, kalau kerja jangan dicampur-campur. Ya, dan kalau misalnya mengerjakan sesuatu kasih timing, kasih timer. Ya, itu juga selalu saya lakukan ya. Kadang-kadang kalau nggak kita kebablasan. Jadi misalnya kalau untuk menyelesaikan tugas ini saya butuh waktu 1 jam. Ya udah kasih timer. Mau nggak mau, selesai nggak selesai, selesaikan dalam waktu 1 jam. Nah, sehingga itu juga memacu kita ya. Karena kadang-kadang kita improve dikit lagi, revisi lagi, lama-lama nggak kelar-kelar gitu. Akhirnya numpuk yang lainnya. Ya, jadi penting untuk kita bisa aware dengan waktu kita, benar-benar fokus dan disiplinkan waktunya. So timer jadi salah satu cara simple juga yang dilakukan, yang bisa kita lakukan dengan manajemen waktu ya. That's good idea. Betul. Tapi kalau masalah komunikasi, kita tahu bareng-bareng nih, bersama-sama kita tahu di masa pandemi semua orang menjadi jauh lebih sensitif. Iya kan? Karena memang kurangnya hormon endorfin, kurang berolahraga, kurang bertemu dengan orang banyak, yang pada akhirnya kebiasaan tatap muka yang berkurang menjadi secara komunikasi juga tidak fluid atau tidak selancar ketika sebelum masa pandemi, di mana kita bisa dengan begitu mudahnya. Karena ini yang dirasakan juga dengan orang-orang di sekitar saya, bahwa mereka merasa ketika di masa pandemi rasanya masalah komunikasi menjadi lebih sulit, walaupun memang secara virtual dimudahkan dengan segala macam fasilitas dan media yang ada, tapi cara mengkomunikasikannya itu, tipsnya dari seorang Mary Riana. Iya. At the end of the day, menurut saya memang pasti yang namanya ketemu langsung sama lewat virtual pasti berbeda ya, pasti berbeda. Tapi kan kita nggak bisa selalu menjadikan itu alasan bahwa karena nggak virtual berarti kita nggak bisa, karena nggak langsung kita nggak bisa membangun koneksi nih, karena nggak langsung berarti kita nggak bisa ada kedekatan gitu. Itu asumsi-asumsi gitu harus dijauhkan gitu. Nah, memang menurut saya makanya penting setidaknya nih kalau buat saya, kalau benar-benar mau komunikasi tetap face to face secara virtual, makanya tetap kalaupun virtual pun juga tetap bisa dilihat wajahnya, karena kita bisa ngelihat kan responnya dia seperti apa, mimik mukanya seperti apa. Karena kalau kita berbicara tentang komunikasi, kata-kata yang diucapkan itu efeknya cuma 7%, intonasi itu cuma 38%, sisanya body gesture kan. Ya, dan ketika kita nggak bisa ketemu dia face to face, at least kalau misalnya dengan Zoom atau dengan video call kita bisa melihat. Kadang-kadang diucapkan tapi kalau mukanya berbeda kan kita bisa merasakan mungkin ada something, mungkin dia ada yang ingin diungkapkan yang mungkin harus digali gitu. Jadi yes, walaupun sekarang nggak bisa ketemu, tapi sebisa mungkin jangan hanya lewat telepon, tapi kita lihat wajahnya gitu dan komunikasikan secara virtual, face to face. Itu sih. So out of family yang suka meeting virtual, yang sering sekali meeting virtual, please nyalakan kameranya dengan keadaan sudah mandi, sudah dandan, look good, and feel good, and talk good with each other. Nyalakan kamera, biar bisa melihat satu sama lain reaksinya seperti apa, gitu ya? Iya, itu sangat membantu ya ketika kita berkomunikasi untuk bisa make sure yang dirasakan lawan bicara kita tuh apa gitu. Oke, setelah semuanya complete, dari mulai working setting yang dibuat efektif, efisien, walaupun di rumah dengan space yang kecil, kemudian dengan waktu manajemen yang memang harus efektif juga, menggunakan timer, it's good idea. Kemudian komunikasi dibuat selancar mungkin. Gimana caranya setelah semua sudah lengkap, tapi bisa tetap cuan saat pandemi? Cuan. Itu ya inti dari tema hari ini, ujung-ujungnya itu ya, gimana bisa cuan gitu ya. Dari semua, percayalah Miss Mary Riana, dari semua pertanyaan yang aku tanyakan dari awal sampai akhir, ini yang pengen aku dengarkan jawabannya. Ketika kamu pernah meraih pendapatan $1 juta, cara itu gimana? Kasih tahu dong, aku juga pengen loh. Oke, thank you buat pertanyaannya ya. Mungkin saya kasih satu jawaban ya, gimana caranya bisa tetap cuan di saat ini gitu ya. Dan ini juga yang saya praktekin sampai hari ini ya. Gimana cara bukan cuma bertahan tapi tetap cuan. Menurut saya untuk bisa tetap cuan, kita semua harus bisa menjadi CEO. Nah, CEO. Nah kalau CEO itu kan taunya apa, Chief Executive Officer ya.
Rasanya wah jadi bos gitu kan. Jadi ya yang mengerjakan. Ada juga yang bilang CEO itu bukan Chief Executive Officer tapi Chief Everything Officer. Semua dikerjain sendiri gitu ya. Ya memang pada saat ini mungkin kita juga harus mau turun tangan ya. Kita harus mau mungkin mensisingkan dan keringetan gitu untuk tetap bisa turun tangan melakukan hal-hal yang mungkin awalnya bukan tugas kita gitu. Nggak boleh hitung-hitungan, nggak apa-apa, is fine gitu. Cincai lah gitu ya. Oke, nah tapi CEO yang saya maksud ini bukan hanya kita harus bisa menjadi pemimpin dari diri kita sendiri, dari usaha kita sendiri, bukan juga Chief Everything Officer di mana kita juga yuk nggak apa-apa yuk kita kerja lebih lama, kita lakukan lebih banyak hal gitu. Tapi CEO ini adalah yang pertama itu adalah kreatif. Oke. Nah, jadi zaman sekarang banyak orang komplain, marah sana marah sini tapi nggak ada gunanya komplain, be kreatif, pikirkan. Ada cara-cara baru, ada strategi-strategi baru. Oke, ada penawaran-penawaran yang mungkin sebenarnya lebih menarik gitu. Kalau misalnya kita lihat nih zaman sekarang sebenarnya memang ada batasan tapi sebenarnya banyak orang juga spending kok. Mereka tetap bisa spending, mereka tetap bisa mengeluarkan dan mereka tetap bisa beli gitu barang. Dan biasanya kenapa sih mereka tetap beli? Biasanya cuma 3 alasannya, Mas Rian. Ya biasanya kenapa mereka beli barang itu karena butuh banget, mau banget atau enggak murah banget gitu. Biasanya kalau ada yang butuh banget gitu ya, mau gimana pun tetap aja dibeli, ya nggak? Udah gitu. Terus kalau nggak, walaupun nggak butuh tapi mau banget gitu, wah lihat ada iklan terus kayaknya teman punya, ini punya, semua punya, ya udah mau banget gitu, akhirnya tetap juga beli. Atau nggak ada promo yang menarik, murah banget, ya udah sekalian. Jadi selalu ada cara. Nah jadi be kreatif gitu, pikirkan cara-cara strategi penawaran menarik, cara-cara yang baru gitu kan. Ada banyak cara. Itu yang pertama C ya, kreatif. Nah yang kedua E-nya itu adalah efisien. Oke, nah jadi efisien. Jadi di saat seperti ini resources itu sungguh sangat terbatas gitu. Jadi kita harus tetap efisien menggunakan resources kita. Perhatikan cash flow-nya kita ya kan. Mungkin mulai diperhatikan income yang masuk, income yang keluar, lihat sumber pendapatan, lihat sumber pengeluaran gitu. Apakah ada yang bisa disubstitusi, mencari pengganti yang mungkin lebih murah gitu kan. Perlu enggak gitu. Dan kalau misalnya memang harus ada uang yang keluar, ini apakah bisa menghasilkan atau ini sebenarnya ya intinya harus bisa lebih efisien gitu untuk menggunakan resources kita, termasuk juga resources waktu ya kan. Nah, waktu kita juga penting, itu kan juga modal kita. Nah jadi be efisien. Nah yang ketiga kan tadi CEO ya, kreatif, efisien, dan yang ketiga itu adalah online. Oke, nah jadi zaman sekarang menurut saya salah satu cara untuk bisa tetap cuan itu we have to go online. Dan ini juga salah satu perubahan yang saya terapkan di Mary Riana Group juga ya, di bisnis saya gitu. Tetap bagaimanapun juga, apapun bisnis kita, gunakan teknologi gitu untuk bisa meleverage, untuk bisa men-scale up, untuk bisa meleverage presence-nya gitu. Jadi memang ada pembatasan ya, tapi dengan teknologi, dengan online, sebenarnya ya ini kesempatan untuk kita perluasan orang-orang tadinya nggak kenal dan nggak tahu kan, jadi sekarang bisa melihat presence kita. Ya, jadi menurut saya ini sih 3 cara ya bagaimana kita bisa tetap cuan di saat-saat seperti ini dan tetap semangat, optimis. Oke, so itu dia ya kuncinya, CEO, kreatif, efisien, dan online. Sepenting itu untuk bisa online, kemudian menghadirkan bisnis atau usaha kita di dunia online. Ya, ini menjadi penting sekali. Ibaratnya yang paling penting tuh kalau zaman sekarang adalah harta, tahta, dan kuota. Iya kan? Karena dari kuota kita bisa online, dari online kita bisa cuan. Harta, tahta, kuota. Tapi yang tidak kalah penting juga adalah harta, tahta, dan Toyota. Jadi, untuk Auto Family semoga bisa semakin cuan di masa pandemi. Jangan lupa cuannya juga dipakai untuk bisa mendapatkan kendaraan Toyota idaman. Wiraniaga kami sudah siap untuk membantu semua pertanyaan dari Auto Family ya. So terakhir, Miss Mary Riana, apa yang ingin disampaikan untuk Auto Family yang sedang menyaksikan kali ini? Wow, oke. Dari tadi udah banyak ya disampaikan ya. Oke, kalau gitu tambahan bonus lagi deh. Kalau tadi jadi CEO ya, menurut saya bukan hanya CEO tapi CEO yang pede. Jadi harus pede. Pede itu adalah percaya diri dan percaya dia. Oh, nice. I like that quote. Yes. I like that quote. Percaya bahwa Anda, Auto Family, punya segala macam kemampuan, ketangguhan untuk bisa menghadapi ini. Dan juga percaya bahwa ya kita nggak sendiri kok gitu. Kalau misalnya kita nggak tahu, is okay. Tapi kan ada dia gitu yang akan membawa kita keluar dari
permasalahan ini. Jadi harus pede, percaya diri, percaya dia. Semangat. Percaya diri, percaya dia. Oh, I like that quote. Terima kasih ya. Ini membuat kita untuk lebih semangat lagi apapun permasalahannya. Kalau kita punya permasalahan, problemnya, kita juga sangat yakin bahwa dia tidak mungkin memberikan cobaan di luar batas kemampuan kita. Ya, kita berserah diri tentunya ini menjadi satu kekuatan juga. Apakah Anda punya masalah, problem, out of family? Kalau Anda punya masalah, punya jalan keluar, so why worry? Kalau tidak punya jalan keluar, ya why worry juga. So that's why, that's a problem. Ya, Miss Mary Riana, terima kasih banyak. Terima kasih, kita happy sekali bisa ketemu sama Miss Mary Riana, apalagi aku bisa ketemu dengan narasumber yang sangat luar biasa sekali loh. Ya, dengan insight masukan yang pastinya ini sangat positif sekali untuk kita di masa pandemi seperti sekarang. Thank you so much ya. Thank you Rian. Thank you juga buat semuanya. Semoga dengan Ngopi 2000 ini, ngobrol virtual bareng Auto Family, ini bisa menjadi inspirasi buat Auto Family dimanapun Auto Family berada ya. Dan kami juga berharap semoga semua yang menyaksikan tayangan ini selalu diberikan kesehatan, baik dari kesehatan fisik, kesehatan mental, dan juga kesehatan financial. Auto Family, akhir kata saya Rian Ibram dan juga Miss Mary Riana atas nama Auto 2000. Kami mengucapkan terima kasih banyak untuk seluruh Auto Family yang sudah menyaksikan tayangan ini. Sampai jumpa di Ngopi 2000 ngobrol virtual bareng Auto Family berikutnya. Dan jangan lupa juga untuk klik like, komen, dan juga subscribe di YouTube channel Auto 2000 ID. Dan juga nyalakan loncengnya untuk selalu mendapatkan notifikasi mengenai video terbaru dari Auto 2000. Kami pamit, stay healthy, and bravo Auto 2000. Sampai jumpa.